Persamaan kelas 11, hak dan kewajiban HAM saling berkaitan memiliki hubungan kausalitas sebab akibat bersifat universal. Persamaan kelas 12 tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, di kelas 12, hak untuk diperlukan sama di depan hukum dan perlindungan hukum meskipun bukan pejabat negara. Di kelas 11, bersifat universal adalah seluruh negara menikah, memiliki keturunan, mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan meninggal. Oke, yang kedua, persamaan di kelas 12 ini yaitu hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Persamaan di kelas 12 yaitu dasar pemikiran pembentukan berdasarkan undang-undang. Apa sih hak konstitusionalnya? Hak konstitusional ini berupa hak hidup, di mana hak berkeluarga untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Contohnya, yang ada dalam masyarakat yaitu wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Undang-undang sudah membuat peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam kelas 12 ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, apa sih contoh lain yang ada di sekolah? Apalagi kan kita sudah temukan nih. Dan juga yang pertama, kita harus menjadikan sekolah ini sekolah yang keadilan dan kesejahteraannya tinggi. Adil, kita harus adil kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu memandang ini yang tua atau yang muda, kita harus adil kepada siapapun dan sejahtera. Bagaimana sih menjadikan sekolah sejahtera ini? Yaitu kita menaati aturan-aturannya. Dan hal kecil saja pun seperti 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu akan menjadikan sekolah yang sejahtera. Begitupun disiplin, saling menghargai, toleransi, tertib. Itu juga menjadikan sekolah yang sejahtera. Untuk perbandingan kelas 11 itu hak dan kewajiban. Nah, nilai yang terdapat berdasarkan Pancasila. Nah, untuk perbandingan kelas 12 itu hakikat kelima sila Pancasila yang terdapat nilai universal atas cita-cita dan tujuan. Nah, ada juga terdapat dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu membina kerukunan sesama antar manusia. Yang kedua, tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu toleransi terhadap umat beragama atau sesama agama atas kepercayaan orang lain. Perbedaan kelas 11. 4. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Faktor pelanggaran internal dan eksternal. Contoh faktor pelanggaran internal: 1. Membuli teman sekelas. 2. Kejahatan terhadap anak. Contoh faktor pelanggaran eksternal: 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Penyalahgunaan teknologi. Perbedaan kelas 12. Komnas Hak Asasi Manusia Penyuluhan. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. 2. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. 3. Makin merebaknya kasus pengangguran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. 4. Masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat beribadah. Perbedaan kelas 11 yang satu itu dicantumkan aturan kewajiban warga negara. Perbedaan kelas 12 yang satu adanya aturan kewajiban negara seperti tolong menolong, toleransi dan lain-lain. Perbedaan kelas 11 yang kedua itu ketentuannya berdasarkan undang-undang. Perbedaan kelas 12 ketentuannya berdasarkan pasal-pasal. Perbedaan kelas 11 yang ketiga
aturan HAM atau demokrasi. Perbedaan kelas 12 yang ketiga itu tidak ada aturan